Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng panana sejarah. Kumaha panana ka mana wae panana teh? Nambah rabat deui teh. Mohon. Iya basa denaraskeun perkawis ieu kan abdi teh ngamamu minyak jajaran eta di tepantenya sang mamu nu sanesna ngajenjer. Tapi perkawis ieu berarti dina tos imam ruku terus ngangkatkan imam sami Allahu liman hamidah ngawas kitu. Sama mamu kan robana walakal hamdu kitu gua mah teh. Tapi aya jami anu syaratan ngawas robana teh ngawas heula. Allahumma nama rabbana walakal hamdu. Tapi contohna eta engko. Itu atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh itu. Karena bacaan ketika bangkit dari ruku itu ya ada Rabbana lakal hamdu ya. Ada Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Silahkanlah ya. Boleh memilih karena kesemuanya ya pernah diajarkan oleh Nabi. Ya. Termasuk yang tadi ya. Bahkan di dalam hadisnya, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini ya disebutkan wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah faqul, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya boleh itu. Boleh Rabbana walakal hamdu. Boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh ya Rabbana walakal hamdu. Boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bahkan kalau mau dilanjutkan juga boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Boleh itu juga. Kalau lagi ikutan berjamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, nah pakai itu pas ya, karena kan suka lama di sana kalau sudah bangkit dari ruku mau ke sujud itu berdirinya. Ya kalau baca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal arwa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, itu pas ya. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Kalau seorang suami mengajak sholat kepada istrinya, tapi istrinya malah malas-malasan, apakah nanti di akhirat akan dipertanyakan kepada suaminya atau bagaimana? Ya kalau suaminya sudah ngajak istrinya nggak mau itu, ya istrinya Nabi Nuh juga
bukan nggak diajak oleh Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut juga bukan nggak diajak oleh Nabi Lut. Tapi ya tentu saja bukan ngajaknya coba diperbaiki, mungkin ngajaknya tepi kahayangan gitu ya. Misalkan mengajaknya ke istrinya ya tidak menyebabkan istrinya itu malah jadi tidak mau karena misalkan ngajaknya kayak ke anak-anak misalkan. Ya, itu perlu dikoreksi ya cara ngajaknya. Yang jelas ya kita diperintahkan oleh Allah kan di surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya peliharalah diri kamu juga istri dan anakmu dari ancaman neraka. Ya. Jadi sebagai seorang suami, seorang ya kepala rumah tangga itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memelihara diri dan memelihara keluarga dari ancaman neraka itu. Ada imam ketika baca kunut ditambah dengan Robbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana hukumnya? Kunut apa dulu ya? Kalau kunut di sholat subuh sudah kita bahas, itu termasuk sesuatu yang muhdas. Ya, ketika Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i bertanya kepada ayahnya yaitu Tariq al-Ashja'i, qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, di belakang Abu Bakar, wa Umar, di belakang Umar, wa Utsman, di belakang Utsman, wa Ali, di belakang Ali. Apakah yaknutuna fil fajri? Apakah mereka berkunut di dalam salat subuh? Qala, jawabannya, ai bunayya, wahai anakku, muhdas, itu sesuatu yang baru katanya. Enggak ada dicontohkan oleh Nabi, enggak ada dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ya. Gitu ya. Kalau doa kunut ya dalam pengertian ya yang ada di sholat witir itu kan doanya yang diajarkan oleh ya Rasulullah kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait wa qini syarran ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innaka la yazilu man wallait tawallait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, ini kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengajarkannya di kunut salat witir ya. Gitu. Enggak ada Rabbana atina ya. Gitu ya buat Cahya Suryadi ya di Sulaksana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustaz. Alhamdulillah sang butika teh. Mohon. Kumaha damang Bapak Bu? Alhamdulillah. Eta ninggal Bapak dina WA fotona. Oh. Asa anom deui eta. Eta mah tahun sabaraha? Oh, pantesan katanya Bapak jadi anom deui teh. Ya Pak Ustaz bade sareng. Kamari bilih abdi teh nguping nuju dicai. Oh. Kawis nuju sujud, tumit teh anu disekepkeun, diadukeun, renggang tah eta mana nu leres kitu. Mohon mangga. Satu nuhun Pak Ustaz. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita melihat hadis ya di dalam beberapa keterangan hadis itu disebutkan Nabi itu ketika didapatkan oleh Siti Aisyah ya, ketika Aisyah kan kehilangan Nabi di suatu malam, kemudian Aisyah meraba-rabanya. Ya, kemudian Aisyah mendapatkan Nabi sedang sujud dalam keadaan merapatkan kedua kodamnya, kedua kakinya. Bentar, ini hadisnya bisa dilihat di Sahih Muslim juga. Bentar ya, biar
Ya, ini kalau di dalam Sahih di Muwatta Imam Malik itu disebutkan ya fawadatu biyadi abiyadi ala qadamaihi wa huwa sajidun. Nah, tapi kalau di keterangan yang lainnya ya itu di antaranya di dalam nah ini di dalam kalau di dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah itu disebutkan mansubatani. Ya, itu tidak disebutkan roson kodamaihi. Yang ada disebutkan roson kodamaihi bahwa Nabi itu ya merapatkan ya kedua kakinya itu di As-Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Ya. Jadi kata Siti Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'i ala firasyi. Aku kehilangan Rasulullah yang asalnya berada bersamaku di tempat tidurku. Ya, Aisyah meraba-rabanya kemana Nabi nih? Fawajadtuhu sajidan. Maka aku mendapatkan dia dalam keadaan sujud roson akibaihi, dalam keadaan roson meluruskan, merapatkan akibai kedua tumitnya, mustaqbila bi atropi asabiihil kiblah, ya, yang dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ini dalilnya di di Sunan Kubra Al-Baihaqi, bisa dilihat ya. Kalau ada Sahib Kosmo yang mau mencarinya, itu adanya di dalam Sunanul Kubra Al-Baihaqi ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan keterangan itu dirapatkan tumitnya Bu ya. Jadi dirapatkan itu ya buat siapa Ibu Tika di Jalan Dakota ya. Nuning Suminar. Pak Ustad upami mandi janabat teras bade salat kumaha wudu deui teu sawios kumargi nuju ibakna mersihan bagian larangan. Tenan naon menuju mersihan larangan teh keluar angin hitut eta wudu deui teman teh. Jadi karena apa kita memegang kemaluan itu kan enggak membatalkan wudu. Ya. Dulu kan ada ya yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," ya kata dia, "Ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah." Ada seseorang katanya ketika sholat dia memegang kemaluannya. Ya duka atel, duka naon lah gitu, pokoknya ditaroskeun gitu. Kan Nabi teh. Ya alaihil wudu, apakah dia harus wudu lagi? Maka Nabi mengatakan, "Innama huwa bid'atun minka," itu hanya bagian daging daripada kamu. Hingga ada wudu. Ya, kemudian di hadis yang lain memang ada hadis yang menyatakan man masadzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia wudu ya. Itu ternyata kalau dilihat dari asbabul wurudnya itu kaitannya dengan orang yang memegang kemaluan ya ketika mau hubungan suami istri. Jadi artinya yang menggerakkannya adalah syahwat ya. Jadi kalau yang menggerakkannya bukan syahwat tapi karena ada ya sesuatu yang ya gatal misalkan, itu tidak membatalkan ya. Dari Neng di Cisaranten, Ustad upami gaduh keneh wudu tiap bade salat na kedah kumur-kumur heula. Upami tes barang tuang anu matak jadi ngaganggu mah kekemes heula we ya. Nyelap aya nyelapnya misalkan ke bisi nuju salat teh nya dicoo we eta nu nyelapna teh kitu nya. Jadi kalau itu udah makan ya perlu berkumur-kumur lah, tapi enggak jadi masalah sih sebetulnya ya. Hanya kalau sudah makan daging unta memang ada perintah untuk berwudu lagi. Tapi kalau sudah makan daging kambing ya tidak perlu, cukup berkumur-kumur sajalah. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga.
Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.